Dan untuk mengetahui suasana rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, kami terhubung kembali dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Angga Dwi Putra di Bandung, Jawa Barat. Angga, apa yang bisa Anda laporkan kepada kami saat ini di rumah duka? Ya, selamat malam Puspa. Kondisi di rumah atau Gedung Pakuan, rumah dinas dari Gubernur Ridwan Kamil, memang saat ini masih sepi, namun sudah ada beberapa orang yang juga tadi sejak sore hari mengikuti acara pengajian, dan salah satunya adalah anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Nasdem, ada Farhan. Saya panggil akrab Kang Farhan saja. Selamat malam, Kang. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritakan, Kang, tadi kejadian ataupun kegiatan pengajian yang dilakukan di Gedung Pakuan ini seperti apa? Setiap hari memang di Gedung Pakuan ini sejak Bada Asar sampai Maghrib diselenggarakan pengajian, dan secara bergantian peserta pengajian juga datang dari berbagai macam kelompok. Tentu saja tujuan dari pengajian ini untuk memberikan doa terbaik untuk almarhum, doa terbaik agar keluarga juga dikuatkan. Dan saat tadi sore yang hadir di pengajian dari pihak keluarga adalah Ibu Atalia, ibunda dari almarhum Eril, istri dari Pak Ridwan Kamil, dan juga ada Maci, ibunda dari Pak Ridwan Kamil. Doa tadi dihadiri oleh anak-anak yatim, juga oleh komunitas Jabar Bergerak yang dibina oleh Ibu Atalia, serta Jabar Bergerak Zilenial yang merupakan komunitas Jabar Bergerak yang bergerak di bidang sosial yang dibina langsung oleh almarhum Eril. Kemudian juga hadir sebagai salah satu tamu kehormatan kami, diantaranya ada Gubernur Sulawesi Selatan, Direktur Utama PT Pos hadir juga. Kemudian juga hadir beberapa sahabat, diantaranya ada Dude Herlino, ada Dimas Seto, dan kawan-kawan yang lain. Ini kan tadi menyebut bahwa memang almarhum Eril ini kegiatannya juga banyak, termasuk menjadi ketua Jabar Zilenial. Nah, di mata teman-temannya, di mata sahabat-sahabatnya, juga termasuk sebagai alumni SMA 3 juga mungkin ada cerita-cerita soal kebaikan-kebaikan yang dilakukan almarhum Eril. Jadi memang ikatan sebagai alumni dari SMA 3 Bandung itu kita alhamdulillah panjang dan kuat gitu ya. Saya angkatan 88, Pak Ridwan Kamil angkatan 90, Angga ini angkatan tahun 2005, Eril itu lulusan tahun 2017 gitu. Jadi kita sebagai alumni SMA 3 merasakan betul rasa sakit yang mendalam, karena pada saat bersamaan tidak hanya dua orang, ayah dan anak, yang terkena musibah ini, tetapi juga seluruh keluarga besar dari alumni SMA 3 Bandung merasakan kehilangan dan duka cita yang luar biasa. Itulah kira-kira, dan alhamdulillah teman-teman alumni, kebetulan di angkatan saya kan ada pamannya Eril ya, ada Erwin, dan kita juga sudah melakukan beberapa kali doa bersama secara virtual, baik antar angkatan maupun lintas angkatan. Nah, mungkin sempat dengar cerita-cerita juga, Kang, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhum Eril, selain yang mungkin juga sudah disampaikan oleh Kang Emil sebagai ayahnya. Jadi dari yang justru ini menariknya dari seorang Eril ini, hal-hal baik yang dia lakukan di luar itu baru kita ketahui itu setelah ada kejadian ini. Sebagai seorang mahasiswa ITB, ada dosennya yang nggak tahu bahwa Eril ini anaknya Gubernur Jawa Barat. Saking sederhananya nih anak. Ada beberapa temannya yang kemudian tidak menyangka juga bahwa Eril ini adalah putra seorang Ridwan Kamil. Salah satu keputusan besar yang diambil oleh Eril adalah semasa dia kuliah, dia memutuskan untuk tidak tinggal bersama keluarganya di rumah dinas yang 100% dilayani dengan protokoler dan lain-lain. Dia memutuskan tinggal kembali di rumah keluarganya, hidup sendiri, belajar untuk mandiri. Bahkan menurut cerita beberapa orang, Eril ini bekerja di wedding organizer, dan pekerjaannya adalah menjadi driver mobil pengantin. Sebegitu keras upaya dia untuk menunjukkan bahwa dia mampu gitu, dan itulah yang kemudian membuat kita sangat tersentuh gitu ya. Dan juga sering sekali Eril ini jalan-jalan keluar rumah saat
tengah malam untuk bertemu dengan mereka-mereka yang terpinggirkan yang tinggal di seputaran kota Bandung. Tidak pernah dia dokumentasikan karena buat dia itu bukan satu hal untuk dipamerkan. Eril sangat suka pada olahraga air. Eril sangat suka di setiap hari mendengar cerita dari Bu Atalia. Eril ini anak yang kalau lagi bepergian kemana-mana selalu mencari curug, mencari air terjun. Dan tentu sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Eril kembali ke penciptanya di alam air yang dia cintai. Kita semua merasakan kesedihan dan tadi juga Duta Besar Indonesia untuk Swiss sudah menyatakan bahwa akan melakukan membantu seperti itu proses repatriasi. Nah, Kang Farhan juga sebagai anggota Komisi 1 mungkin bisa diceritakan Kang, biasanya kepulangan jenazah atau WNI dari luar negeri ke Indonesia seperti apa prosesnya? Ya hal pertama yang saya sampaikan sebagai anggota Komisi 1 adalah sangat memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Luar Negeri dari Ibu Menteri sampai ke para dirjen, kepada direktur, juga sampai kepada Pak Duta Besar serta seluruh stafnya yang telah menunjukkan perhatian yang begitu besar, kerja cepat dan juga efektif. Terbukti bahwa pengadilan di Bern sudah langsung memberikan kewenangan kepada keluarga untuk menerima jenazah dari pihak kepolisian dan sekarang tinggal penanganan repatriasi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri bahwa jenazah sekarang itu sudah dalam proses pemulasaraan ya. Jadi sedang dalam proses penanganan jenazah. Kemudian setelah itu apabila sudah selesai semuanya maka akan langsung direpatriasi dengan secepatnya, memastikan semua rombongan keluarga bisa ikut bersama. Salah satu hal juga yang sangat dibantu adalah ketika Pak Ridwan Kamil dan Ibu serta putrinya harus kembali ke Indonesia, tentu harus ada keluarga yang menggantikan standby di sana. Dan berkat bantuan dari Direktorat Jenderal Protokoler Negara di Kemlu, pemerintah Swiss membantu sekali lewat kedutaan Swiss di Indonesia untuk memberikan visa darurat kepada anggota keluarga yang berangkat ke sana. Jadi alhamdulillah semuanya sangat membantu. Mudah-mudahan proses repatriasi jenazah bisa dilaksanakan dengan cepat dan mudah-mudahan bisa segera kembali ke bumi Indonesia. Amin, Kang. Insyaallah. Nah, nanti setelah proses di Swiss selesai, kemudian juga akan dijemput rencananya di bandara. Nah, ini pihak dari Kemenlu juga akan turut ikut serta atau seperti apa prosesnya? Kemenlu akan melakukan kerjasama biasanya pihak imigrasi dan juga otoritas bandara untuk mengagar seluruh rombongan yang ikut mengantar jenazah dari Swiss bisa melewati berbagai macam proses imigrasi dan karantina yang aman. Jadi memang proses pemulasaraan di Swiss menjadi sangat penting agar tidak tertahan oleh proses karantina di Indonesia. Ya. Sedangkan untuk rombongan datang tentu saja dokumen bisa masuk lagi ke Indonesia itu dipastikan oleh luar negeri dan juga oleh imigrasi agar bisa bersamaan semua keluarnya dan dari Jakarta nanti ke Kota Bandung. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Ya, terakhir mungkin ada pesan mungkin untuk keluarga dan atau mungkin warga Bandung juga ingin nanti memberikan penghormatan terakhir atau mengucapkan takziah, mungkin ada Farhan. Dirasakan oleh jutaan warga Jawa Barat dan juga jutaan warga Indonesia serta simpati yang begitu besar dari warga Swiss atas hilangnya Tawafil ini. Tentu saja kami pun ingin menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Tak terbayangkan rasanya menghadapi ujian yang sangat berat seperti ini. Dan tentunya saya pun ingin mengajak bahwa saya pun memiliki rasa ingin sekali menyampaikan rasa duka langsung kepada Kang Emil dan kepada Ibu. Tapi ada baiknya sekarang kita bersama-sama menunggu informasi yang
pasti dari keluarga maupun dari protokol Provinsi Jawa Barat agar kita bisa menyampaikan rasa duka kita dengan cara yang baik. Sebaiknya jangan mudah percaya pada informasi yang spekulatif, ya, mengenai kedatangan, mengenai pemakaman, dan kita lebih baik ada informasi yang pasti dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Hatur nuhun pisan Kang Farhan waktunya. Demikian laporan kami bersama Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Angga Dwi Putra, produser lapangan CNN Indonesia, terima kasih atas wawancara Anda dengan salah satu kerabat dari keluarga Ridwan Kamil.